Shalom, saudara. Saya ingin bicara tentang hidup yang cukup. Pada dasarnya, hasrat manusia untuk hidup lebih daripada keadaannya yang sebelumnya itu sangat tinggi. Hawa termakan rayuan iblis. Jika dia ingin lebih hebat daripada Allah, jika manusia ingin lebih besar daripada Allah, maka manusia harus memakan buah yang ditawarkan iblis. Hawa ingin keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Hawa ingin lebih daripada Allah. Itu alasannya mengapa dia menerima tawaran daripada setan. Kita semua setuju kalau manusia betul tidak pernah puas. Manusia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Salah satu faktor penyebab ketidakbahagiaan seseorang di zaman sekarang ini adalah perasaan kurang atau perasaan tidak puas, perasaan tidak cukup. Semua orang ingin segala kebutuhannya tercukupi, maka ia akan menemukan kebahagiaannya. Mengapa terjadi korupsi? Karena tidak merasa cukup. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena mungkin tidak merasa cukup. Suami satu atau istri satu. Dan masih banyak contoh-contoh kasus yang lain. Doa Bapa kami mengajarkan kita, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Artinya jelas kita diajarkan tentang hidup yang cukup, tentang kecukupan. Banyak orang selalu merasa kurang, banyak orang selalu merasa tidak puas dan tidak cukup. Keinginan untuk update segala sesuatu hal yang baru, contohnya handphone, gadget, atau barang-barang mewah yang lain itu sangat besar. Ingin mengikuti zaman, ingin mengikuti tren yang ada. Kita sulit membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Saya hanya mau mengingatkan kalau kebutuhan itu sesuatu yang tidak terpenuhi akan mengganggu atau akan terpengaruh pada kelangsungan hidup. Fungsi dasar atas sesuatu yang secara esensial kita perlukan atau kita butuhkan, itulah kebutuhan. Sedangkan keinginan, sesuatu yang tidak terpenuhi, tidak akan berpengaruh atas kelangsungan hidup kita. Tapi ada banyak orang yang tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga berusaha untuk memaksa diri memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Kalau saudara baca Filipi 4 ayat 19, Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, tapi bukan keinginan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah keinginan kita boleh kita penuhi? Ya tentu saja boleh, asalkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan utama kita sudah diberi perhatian, sudah dipenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, asalkan kita mampu, atau asalkan kita punya kelebihan. Kalau Anda seorang istri, Anda tahu apa pekerjaan suami Anda, berapa penghasilan suami Anda setiap bulannya ataupun setiap hariannya. Ya jangan memaksa, jangan berlebihan. Bagi Anda seorang suami, jangan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak begitu penting, yang tidak mendesak, yang bukan prioritas. Kalau Anda seorang anak, Anda tahu bagaimana pekerjaan orang tua Anda,
penghasilan orang tua Anda setiap hari ataupun setiap bulan. Anda tahu dalam situasi corona yang belum selesai, orang susah cari uang, orang susah cari pekerjaan. Ya jangan memaksa, jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Cukupkan saja diri kita untuk apa yang kita miliki hari ini. Jangan hanya karena gaya-gayaan, hanya karena penampilan, akhirnya semua susah. Istri susah, suami susah, anak-anak susah. Untuk itu, hiduplah sesuai dengan kebutuhan, bukan hidup dengan keinginan. Dan yang terpenting adalah banyaklah bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita pegang hari ini. Semua adalah anugerah, semua adalah pemberian Tuhan yang harus dan patut untuk disyukuri. Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita semua. Amin.